Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Muncul lubang hitam, sepertinya bisa menelan segalanya, tapi pasti ada batasnya. Tiga api yang berbeda, dengan cepat menyatu di antara telapak tangan anti-inflamasi. Buddha tiga warna menggosok amarahnya dan menggosoknya, yaitu, dia menggunakan tiga jenis guntur untuk memadukan teratai guntur tiga warna. Untuk melanggar aturan spasialnya, Xiaoyan tidak berencana membuang terlalu banyak waktu untuk menangani pakaian hitam. Pria itu menyelesaikannya sesegera mungkin, dan mendapatkan jiwa lubang kosong sesegera mungkin. Naga memiliki sabit api di satu tangan, dan anti-inflamasi teratai guntur di tangan lainnya harus dilebur lagi, dan guntur dan api terhubung dengan energi dari dua atribut yang berbeda. Bahkan jika anti-inflamasi bukan fusi pertama, risiko yang terkandung di dalamnya belum berkurang setengah poin. Jika dia gagal, dia sendiri akan terluka. Tentu saja, perpaduan guntur dan api membutuhkan kekuatan fisik yang kuat, dan ada kekuatan yang cukup untuk berhasil menyatu, yaitu mengumpulkan kekuatan aturan dalam tubuh anti-inflamasi. Pada saat ini, ada aliran kekuatan yang stabil mengalir ke anti-inflamasi. Kekuatan ini adalah bunga teratai abadi yang berputar di belakang anti-inflamasi. Melihatnya dari kejauhan, itu seperti air dan api yang sama sekali tidak cocok, tetapi terintegrasi dalam yang luar biasa. Tidak hanya itu, Xiaoyan segera bergerak, gumpalan api miliknya tampak tidak mencolok, tetapi itu terintegrasi ke dalam guntur dan api untuk sesaat. Aura yang dipancarkannya tiba-tiba menjadi beberapa kali lebih menakutkan. Ini adalah kekuatan asal-usul anti-inflamasi, menerobos ketiga-ketiga. 9 yang primordial asli adalah kekuatan aturan mereka sendiri, dan kemudian seberkas guntur bergabung. Di antara mereka, seolah-olah langsung dinyalakan dan meletus seperti gunung berapi, dan perusahaan kembar guntur dan api juga mencapai batasnya, mengurangi peradangan, dan kemudian membuangnya dengan keras. Lalu mari kita lihat apakah aturan spasial Anda lebih kuat, atau aturan spasial saya lebih kuat. Guntur dan api setengah terhubung, dan guntur dan setengah api terkadang menyatu dan terkadang terpisah. Perlahan berputar dalam kehampaan, tetapi kecepatan terbangnya luar biasa cepat, terbang menuju lubang hitam pria berbaju hitam. Saat ditelan, kekuatan rantai ganda guntur dan api pada saat ini, ingin menghancurkan ruang di mana kuda bergerak. Nyala api dan guntur yang gemuruh dan cemerlang akan menyelimuti ketiadaan ini, seolah-olah melahap dan menghancurkan segalanya di sini. Meskipun lubang hitam itu melahap, seperti yang diharapkan oleh anti-inflamasi, selama cukup kuat, lubang hitam itu tidak dapat menelan semua kekuatan dan bubar. Ia mampu memukul pria berbaju hitam itu secara langsung, yang terakhir bergetar di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya terkena guntur yang berkedip-kedip dan lubang darah muncul, dan kemudian nyala api menyapu, meninggalkan kulitnya, membakar dagingnya. Tidak, tidak, Anda tidak dapat mengambil jiwa lubang kosong. Kecuali dewa ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Dia adalah pria saya berbaju hitam, tubuhnya terpelintir dengan liar, mencoba membubarkan api dan guntur di tubuhnya. Dia hanya pemikiran yang menggiling, jika itu adalah serangan biasa, memang sulit untuk mengalahkannya, tetapi apa yang dimiliki Xiaoyan adalah tingkat kekuatan asal yang sama dengan jiwa virtual, yang termasuk dalam asal-usul dunia, dan itu adalah kekuatan paling langsung dan mendominasi dari dua asal-usul api dan guntur dalam kekuatan absolut. Pikiran penggilingan berikutnya, saya tidak tahu berapa tahun telah berlalu, bagaimana itu bisa menjadi lawan anti-inflamasi. Pria berbaju hitam itu tiba-tiba layu dan membusuk seperti bunga yang kalah, layu dengan kecepatan tinggi, kulit di tubuhnya layu dan dagingnya menghilang, dan akhirnya berubah menjadi kerangka bersila lagi. Tetapi dua sinar merah di matanya yang gelap dalam keengganannya berangsur-angsur menghilang, dan tengkorak serta tengkoraknya akhirnya kehilangan dukungannya. Apakah kepalanya terpecahkan? Xiaoyan perlahan menjadi tenang. Alasan mengapa dia bisa menyelesaikannya begitu cepat adalah karena Xiaoyan memiliki terlalu banyak kekuatan asal, dan kekuatan ini berkumpul bersama, tetapi tangannya menjadi semakin mendominasi. Masuk akal bahwa banyak sosok seperti daging di sekitar mereka tiba-tiba tampak kacau di luar angkasa, dan mereka terganggu seperti balok bangunan, dan kemudian diatur ulang, sehingga kembali ke penampilan aslinya. Setelah total lebih dari selusin orang pulih di sini, tentara menunjukkan kekuatan kejutan, dan kemudian mata mereka terarah ke Xiaoyan. Berkumpul di sini,
Masuk akal bahwa Xiao Yan menyelamatkan mereka dengan memanfaatkan situasi. Namun, saat mata ini datang, tidak ada kebaikan, mereka tidak bisa menyelesaikan pria berbaju hitam itu. Dia tidak bermaksud bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Xiao Yan. Belum lagi ada lebih dari selusin orang di sini, bahkan jika mereka tidak bersama, mereka memiliki tujuan yang sama. Xiao Yan secara alami menjadi musuh terbesar mereka, dan jika mereka ingin menangkap jiwa Void Hall, selesaikan. Xiao Yan adalah cara yang ampuh untuk memiliki saudara laki-laki ini. Pada saat ini, satu orang melangkah keluar dari aura yang dipancarkan dalam satu langkah, langsung menghancurkan dan mengurangi peradangan. Orang ini adalah makhluk abadi sejati dari Tuhan. Keempat, orang kuat yang berada di balik cermin, justru karena kekuatannya dia jelas tidak akan berdamai. Jadi jiwa virtual di depannya akan diserahkan kepada Xiao Yan, dan kami memang akan diselamatkan olehmu. Sebagai kompensasi, saya dapat memberi Anda pil dan apapun yang Anda butuhkan, tetapi jiwa kosong ini, saya juga mencoba yang terbaik untuk datang ke sini. Terlebih lagi, Anda dapat menyelesaikannya dengan sangat lancar, dan kami juga telah membantu Anda sampai batas tertentu sejak awal. Oleh karena itu, kita harus memiliki bagian dari pujian untuk dikatakan kepada pria itu dengan suara yang dalam, bahkan jika seseorang memikirkannya sebelumnya, bagaimanapun juga, masih ada sedikit hati nurani. Namun, setelah mendengar kata-kata yang berkedip-kedip pria itu, sepertinya masih ada sedikit kebenaran. Sebelum kami datang ke sini, itu sangat kuat, dan itu pasti konsumsi tembakan kami berturut-turut, sehingga Anda dapat dengan mudah menyelesaikannya. Selain pria itu, ada orang lain yang berdiri, dan terus terang, mereka tidak ingin melewatkan kesempatan untuk mendapatkan sumber daya. Lagi pula, dengan batas atas kekuatan origin, itu akan lebih tinggi, dan pertempuran secara alami akan lebih kuat. Ini lucu, karena aku bisa menyingkirkannya, kamu secara alami bisa melakukannya, hanya segepok limbah. Xiao Yan mencibir, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Sekarang seperti mendominasi, wajah beberapa orang ini benar-benar sesuai harapannya, dan api anti-inflamasi di sekitar mereka tiba-tiba tertutup, dan kekosongan di sekitarnya tidak bisa dipadamkan. Lian Hua belum bubar, dan telah menyerap beberapa energi dalam pertempuran, yang hanya bisa digunakan melawan kelompok orang ini. Tatapan Xiao Yan tersapu, dan yang bisa dipastikan adalah bahwa hanya ada seperempat yang berat, dan sisanya adalah militer. Ketiga, keabadian para dewa, begitu pengepungan pecah, dia benar-benar menundukkan kepalanya kepada Xiao Yan, tetapi masalahnya telah sampai pada hal ini, dan Xiao Yan tidak perlu takut. Jika kekuatan tempurnya benar-benar bertarung, dia tidak perlu takut, jadi dia merajalela. Saya mengatakan yang sebenarnya, Anda memiliki beberapa cara. Begitu kita bergabung, kita akan mati, tidak diragukan lagi lihat, demi Anda untuk menyingkirkan pakaian hitam ini, saya tidak peduli dengan Anda, saya bisa pergi saja. Pria kelas 4 berdiri dengan tangan terlipat, seolah-olah ada orang ketiga di sekitarnya, dan dia pantas menjadi orang terkuat di sini, dan dia juga memiliki postur tubuh yang bangga. Chen Sheng memandang Xiao Yan dan berkata, ini benar-benar kompor tuli. Keempat, bukannya aku belum pernah membunuh sebelumnya. Wei Xiao Yan mengerutkan kening, dan segera melangkah keluar dari tubuhnya, mengembun menjadi tinju seperti gunung yang terbungkus angin yang menakutkan, dan meraung ke arah pria itu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.